Sekarang kita akan membahas soal cerita yang diberikan di sini. Diketahui informasi bahwa untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, Budi dapat melakukannya dalam 12 hari. Kemudian Denny dapat melakukannya dalam 15 hari. Kemudian orang yang ketiga adalah Iwan yang dapat menyelesaikannya dalam waktu 16 hari. Kita misalkan di sini banyaknya pekerjaan adalah sebanyak N. Kita tuliskan kecepatan masing-masing orang. Di sini kecepatan dari Budi adalah N dibagi 12. Kemudian kecepatan Denny adalah N dibagi 15. Selanjutnya untuk kecepatan Iwan adalah N dibagi dengan 16. Kemudian informasi selanjutnya yang diberikan adalah mula-mula Budi dan Denny bekerja bersama selama 5 hari. Itu artinya selama 5 hari banyak pekerjaan yang sudah diselesaikan oleh Budi adalah sebesar kecepatan dikalikan dengan waktunya. Seperti ini. Kecepatan Budi dikalikan dengan waktu Budi. Yaitu sebanyak N per 12 dikalikan dengan 5 hari. Yaitu 5N per 12. Kemudian untuk yang dikerjakan oleh Denny, caranya sama, yaitu kecepatan Denny dikalikan dengan waktu Denny. Yaitu N per 15 dikalikan dengan 5. Atau sama saja dengan 5N per 15 atau N per 3. Kita samakan penyebutnya dengan Budi, maka dia akan menjadi 4N per 12 seperti ini. Sehingga sisa pekerjaan yang belum dikerjakan adalah sebesar, kita tuliskan di sini, sisanya adalah N dikurangi dengan yang dikerjakan oleh Budi, yaitu 5N per 12, dikurangi dengan yang sudah dikerjakan oleh Denny, yaitu 4N per 12, seperti ini. Sehingga sisanya adalah, kita samakan penyebutnya, menjadi 12N dikurangi 5N, dikurangi 4N per 12. Hasilnya adalah 3N per 12 atau N per 4. Nah, ternyata sisanya ini dikerjakan oleh Iwan. Sehingga yang ditanyakan di sini adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh Iwan. Waktu Iwan di sini adalah sisa pekerjaan, yaitu N per 4 dibagi dengan kecepatan Iwan, yaitu N per 16 seperti ini. Dapat disederhanakan, maka akan diperoleh N per 4 dikalikan 16 per N, seperti ini. N-nya kita coret sehingga diperoleh 16 per 4, yaitu 4 hari. Ini adalah waktu yang dibutuhkan oleh Iwan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan. Jawaban yang benar pilihan yang E. Sekarang kita akan membahas soal tentang figural analogi, di mana kita akan mempunyai dua gambar. Yang pertama, kita harus menemukan bagaimana pola dari gambar tersebut untuk diterapkan di gambar yang kedua, gambar di sini. Sekarang kita lihat dua gambar pertama ini, kira-kira bagaimana gambar di kiri ini berubah menjadi gambar yang di kanan. Ternyata jika kita perhatikan dengan baik, gambar ini tersusun secara horizontal, seperti ini, dari kiri ke kanan, dan berubah menjadi tersusun vertikal dari bawah ke atas seperti ini. Itu artinya semua unsurnya diputar berlawanan arah jarum jam sebesar 90 derajat. Maka dengan menerapkan pola yang sama, gambar yang kita punya di sini, kita harus memutarnya berlawanan arah jarum jam sebesar 90 derajat. Maka bentuk ini awalnya vertikal akan menjadi horizontal seperti ini. Kemudian
bentuk ini yang awalnya menghadap ke kanan dan ke kiri, maka dia akan menghadap ke atas dan ke bawah seperti ini. Di sini sama sekali tidak ada perubahan bentuk, hanya diputar arahnya saja ke kiri atau berlawanan arah jarum jam sebesar 90 derajat. Sehingga di sini bentuknya pun sama, hanya arahnya saja yang berubah. Jawaban yang benar adalah pilihan yang A. Sekarang kita akan membahas soal tentang figural analogi. Diketahui dua gambar pertama, kemudian kita akan menemukan polanya, serta menerapkannya ke gambar yang di sebelah kanan ini. Coba kita perhatikan, dari gambar ini ke gambar ini kira-kira berubahnya seperti apa. Ternyata dari gambar ini diubah atau diputar ke kanan atau searah jarum jam sebesar 90 derajat. Maka akan diperoleh bentuk seperti ini. Dengan menerapkan pola yang sama, maka gambar ini kita putar ke kanan sebesar 90 derajat juga. Maka akan diperoleh bentuknya seperti ini. Lalu ketentuan yang kedua, ternyata bentuk ekornya, yaitu yang ini, diganti dengan bentuk yang sama dengan kepalanya, namun ukurannya lebih kecil, yaitu seperti ini. Ini bentuknya kepalanya lingkaran, maka diganti dengan lingkaran yang lebih kecil. Maka dengan menerapkan pola yang sama, akan diperoleh bentuk ekornya adalah berupa segitiga, namun ukurannya lebih kecil, yaitu seperti ini. Nah, sehingga sudah dapat diperoleh jawaban yang benar adalah pilihan yang A. Bentuk panahnya menghadap ke kanan dan ekornya adalah segitiga yang berukuran lebih kecil. Sekarang kita akan membahas soal yang diberikan di sini, yaitu tentang figural analogi. Diketahui dua gambar ini, kita harus menemukan polanya dan kita terapkan di gambar yang di sebelah kiri ini. Sekarang kita perhatikan baik-baik dua gambar ini, kira-kira polanya seperti apa. Jika kita perhatikan dengan seksama, pola yang digunakan adalah pencerminan. Kita taruh cermin di sini. Bentuk plus ini tidak berubah, hanya posisinya awalnya di kiri menjadi di kanan. Hal yang sama juga berlaku untuk bentuk diamond ini. Nah, untuk segitiga ini awalnya sisi miringnya ke kanan atas menghadap ke sana. Maka ketika dicerminkan, maka dia akan menghadap ke sana seperti ini. Demikian pula bentuk ini, jajar genjang, awalnya condong ke kanan, maka akan condong ke kiri. Sehingga dengan menaruh cermin di sini, kita akan lihat bagaimana gambar yang ada di sini. Bentuk perseginya tetap, di sini persegi, segitiganya juga tetap, seperti ini. Kemudian segi 5 bertukar posisi dengan segi 6 karena dicerminkan ya. Yang awalnya di depan pindah ke belakang seperti ini. Jadi jawaban yang benar adalah pilihan yang E, yang sesuai dengan hasil pencerminan. Sekarang kita akan membahas soal yang diberikan di sini, yaitu tentang figural ketidaksamaan, di mana kita diberikan 5 gambar seperti ini dan kita diminta untuk menentukan manakah gambar yang berbeda. Di sini gambar yang diberikan bentuknya cukup sederhana, sehingga biasanya yang berbeda adalah arahnya. Kita harus menentukan arah dari masing-masing bentuk ini. Sekarang kita mulai dari gambar yang pertama. Dari titik pangkal ini ke ujung panah ini, kita buat garis seperti ini. Ternyata ini diputar searah jarum jam, atau kita sebut dengan positif. Seperti ini. Nah, kita gambar juga di pilihan yang B. Dari pangkal ini ke panah ini, ternyata arahnya juga searah jarum jam, atau tambah, atau positif. Demikian pula untuk gambar yang C, kita gambar seperti ini. Arahnya searah dengan jarum jam, maka dia positif. Kemudian untuk pilihan yang D, dari ujung pangkal ini ke bentuk panah, ternyata dia juga searah jarum jam, maka dia positif. Sedangkan untuk pilihan yang E,
jika dari pangkal ini kita tarik ke bentuk panahnya, ternyata ini arahnya berlawanan arah jarum jam, seperti ini. Sehingga dari kelima pilihan yang diberikan, yang berbeda adalah pilihan yang E, karena arahnya berlawanan arah jarum jam, sedangkan 4 yang lain searah dengan jarum jam. Sekarang kita akan menentukan jawaban dari pertanyaan yang diberikan di sini, yaitu pertanyaan tentang figural ketaksamaan. Ada 5 gambar yang diberikan, kita diminta untuk menentukan manakah satu gambar yang berbeda. Kira-kira dari gambar ini, unsur manakah yang menonjol untuk diperhatikan? Nah, pasti teman-teman menjawabnya atau menduganya unsur tersebut adalah titik berwarna hitam ini. Sekarang coba kita amati titik-titik hitam ini. Kira-kira dari kelima gambar, adakah satu yang berbeda dengan yang lain? Jawabannya ada, yaitu pilihan yang C, di mana titik hitam ini ada di dalam segitiga sekaligus ada di dalam persegi panjang. Padahal di gambar yang lain, unsur titik hitam ini hanya ada di dalam persegi panjang, tetapi di luarnya segitiga. Di gambar A seperti itu, di gambar B juga sama, dia di luar segitiga. Di gambar C, dia ada di dalam segitiga. Di gambar D, dia ada di luar segitiga. Dan di gambar E, dia juga ada di luar segitiga. Sehingga satu-satunya yang berbeda di sini adalah pilihan yang C. Jawabannya pilihan C. Sekarang kita akan menentukan jawaban dari pertanyaan yang diberikan di sini, di mana jenis pertanyaan yang diberikan adalah tentang figural ketaksamaan. Ada 5 gambar di masing-masing pilihan ini, kemudian kita diminta untuk menentukan manakah satu gambar yang berbeda. Secara umum, kelima gambar ini terdiri dari 2 unsur, yaitu siklus yang ada tanda panah ini, kemudian di dalamnya ada 2 sinar garis yang membentuk sudut, seperti ini. Kelima gambar bentuknya sama, unsurnya sama, kira-kira apa yang berbeda? Nah, perbedaannya ternyata cukup jelas di sini, yaitu untuk pilihan yang C, untuk 2 sinar garis ini tidak membentuk sudut siku-siku, melainkan ini adalah sudut tumpul. Padahal untuk 4 yang lain, pilihan A ini siku-siku, pilihan B ini juga siku-siku, pilihan D juga siku-siku, demikian pula pilihan E juga siku-siku. Itu artinya dari kelima pilihan yang diberikan, yang berbeda dengan yang lain adalah pilihan yang C, karena sudut yang dibentuk oleh 2 sinar garis di dalam ini berupa sudut tumpul. Sehingga bentuk C ini merupakan satu-satunya gambar yang berbeda dibandingkan dengan 4 gambar yang lainnya. Sekarang kita akan membahas pertanyaan yang diberikan di sini, di mana jenis pertanyaan yang diberikan adalah figural lanjutan, di mana kita diberikan beberapa gambar dan kita diminta untuk menentukan gambar apakah selanjutnya dengan mengikuti pola yang ada. Di sini kita lihat bentuk utamanya terlebih dahulu. Untuk gambar yang pertama, bentuk paling besarnya adalah segi 4 ini. Dan ternyata di gambar yang kedua dia berubah menjadi lingkaran. Dan di gambar yang ketiga dia kembali menjadi segi 4, lalu berubah lagi menjadi lingkaran. Itu artinya selang-seling. Maka di gambar yang kelima dia akan berbentuk segi 4. Lalu untuk yang bentuk bintang di tengah ini ternyata selalu tetap. Sehingga kita gambarkan di sini ada bintangnya di tengah-tengah. Lalu selanjutnya kita perhatikan bentuk 6 lingkaran kecil di gambar yang pertama, yaitu ini. Ini ada 6. Ternyata di gambar yang kedua bentuknya berubah menjadi segi 4 kecil ini. Posisinya tetap, hanya saja bentuknya yang berubah. Maka dengan aturan selang-seling untuk gambar yang kelima ini bentuknya adalah lingkaran seperti ini. Aturan selanjutnya yang digunakan adalah banyaknya titik berwarna hitam. Di gambar yang pertama ada 1, yaitu ini. Kemudian ternyata dia bergerak ke kanan 1 langkah, pindah ke sini,
dan banyaknya hitam bertambah 1. Jadi ada 2. Kemudian bergerak 1 langkah pindah ke sini, di mana warna hitamnya bertambah menjadi 3. Maka dengan aturan yang sama, karena di gambar yang keempat mulainya dari titik ini, maka di gambar yang kelima dia akan mulai dari posisi bawah ini. Dan warna hitamnya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga dari pilihan yang diberikan, jawaban yang benar adalah pilihan yang B. Seperti ini. Oh iya, di sini perlu dilihat bahwa bentuk bintangnya selalu berwarna putih, ya. Seperti ini putih. Sedangkan pilihan D salah karena ini warna hitam. Sekarang kita akan membahas jenis soal yang berupa figural serial atau figural lanjutan. Kita mempunyai 4 gambar pertama seperti ini. Kemudian kita akan menentukan gambar di posisi ini atau gambar kelima. Di sini dapat diperhatikan bahwa ada 2 bentuk di masing-masing gambar. Yang pertama kita lihat adalah bentuk panah hitam ke atas ini. Di gambar yang pertama dia menghadap ke atas. Di gambar yang kedua dia menjadi menghadap kiri atas seperti ini. Dan di gambar yang ketiga dia berubah menjadi menghadap ke kiri seperti ini. Lalu di gambar yang keempat dia menghadap ke kiri bawah seperti ini. Itu artinya di masing-masing langkah dia diputar berlawanan arah jarum jam sebesar 45 derajat. Maka dari gambar yang keempat ini, jika diputar berlawanan arah jarum jam 45 derajat, maka dia akan menjadi menghadap ke bawah. Ya, benar sekali. Seperti ini. Ini adalah warna hitam. Kita arsir seperti ini. Kemudian kita lihat unsur yang kedua, yaitu bentuk panah yang berwarna putih. Awalnya menghadap ke kanan seperti ini. Kemudian di gambar yang kedua, dia menghadap ke kanan bawah. Ini gambarnya sedikit tertutup ya. Harusnya seperti ini, ke kanan bawah. Lalu di gambar yang ketiga, dia menghadap ke bawah seperti ini. Dan di gambar yang keempat, dia seolah-olah tidak kelihatan. Padahal dia sebenarnya tertutup oleh panah warna hitam ini, yaitu dia menghadap ke kiri bawah seperti ini. Ada di belakangnya. Itu artinya pola perubahannya adalah dia diputar searah jarum jam seperti ini sebesar 45 derajat. Sehingga dari gambar yang keempat ini, jika kita putar searah jarum jam sebesar 45 derajat, maka dia akan menjadi menghadap ke kiri seperti ini. Untuk panah yang berwarna putih. Sehingga jawaban yang benar di sini adalah pilihan yang do. Sekarang kita akan membahas pertanyaan yang diberikan di sini, yaitu tentang figural lanjutan atau figural serial. Diketahui ada 3 gambar pertama seperti ini, kita akan menentukan seperti apakah bentuk di gambar yang keempat. Kita lihat bentuk utamanya terlebih dahulu, yaitu yang terbesar. Di gambar 1, dia ada persegi panjang warna hitam. Ternyata di gambar yang kedua, dia berubah warna menjadi putih seperti ini. Dan di gambar yang ketiga, dia berubah menjadi hitam lagi. Itu artinya prosesnya selang-seling. Maka di gambar yang keempat, nanti persegi panjang tersebut akan berwarna putih. Kita gambarkan terlebih dahulu. Kemudian kita lihat unsur yang kedua, yaitu berupa tanda panah. Di gambar yang pertama, dia menghadap ke atas, seperti ini. Kemudian di gambar yang kedua, dia menghadap ke kiri. Lalu di gambar yang ketiga, dia menghadap ke bawah. Itu artinya, dia diputar berlawanan arah jarum jam sebesar 90 derajat. Maka dengan menerapkan aturan ini, dari gambar yang ketiga ke gambar yang keempat, maka tanda panahnya akan menghadap ke kanan, seperti ini. Lalu kita lihat lagi unsur yang selanjutnya, yaitu bentuk di dalam persegi panjang. Di dalamnya ada bentuk persegi panjang dan lingkaran. Awalnya menghadap ke kanan seperti ini. Ternyata di gambar yang kedua,
dia menghadap ke bawah. Dan kepalanya berubah. Awalnya lingkaran menjadi segi 4. Kemudian di gambar yang ketiga, dia menjadi menghadap ke kiri, seperti ini. Dan kepalanya berubah menjadi lingkaran lagi. Itu artinya dia bergerak searah jarum jam sebesar 90 derajat. Dan ganti kepala. Awalnya lingkaran menjadi segi 4, kemudian dari segi 4 menjadi lingkaran. Sehingga dengan menerapkan aturan ini, untuk gambar yang keempat ini, jika bentuk ini diputar searah jarum jam 90 derajat, maka dia akan menghadap ke atas, seperti ini. Dan bentuk kepalanya, karena ganti dari lingkaran, maka dia akan menjadi segi 4, seperti ini. Sehingga dari jawaban yang diberikan, yang paling tepat adalah pilihan yang B.